Sebenarnya mimpi saya ke depan itu adalah mimpi saya ke belakang. Karena dalam artian orang tua saya udah nggak ada pun, saya sering terselamatkan dengan nama beliau. Saya datang ke Bandung, ke Jakarta, oh ini anak Pak Datuk ya? Oh ini gini, wah silakan. Saya belakang pikir, loh, kok banyak privilege yang saya dapat hanya karena menyebut nama itu gitu kan? Karena walaupun saya nggak ngomong, akhirnya mereka tahu gitu. Kan itu apa ya? Seperti, oh ini berarti saya langsung pikir, oh berarti saya juga harus seperti itu. Keberuntungan saya saat itu bukan berarti saya pintar besar atau apa. Mungkin karena kebaikan orang tua saya zaman dulu. Saya itu sebenarnya beres kuliah tahun 96 ya. Saya itu ke Jakarta, kerja di production house. Saya bikin film, bikin sinetron dan lain-lain. Dan saya tahu dunia selebriti itu melelahkan. Tidak seindah yang di depan kamera dan di layar kaca gitu kan. Makanya saya tuh menghindari itu karena sudah capek bekerja di production house. Yang waktu itu kan kejar tayang sampai akhirnya 2001 lah. Saya resign, saya istirahat, saya pulang ke Bandung dan akhirnya pulang ke Tasikmalaya. Jadi sebenarnya tuh saya menghindari dunia selebriti, tapi sekarang disebut selebgram. Aduh, sebenarnya nggak enak juga sih kemana-mana, privacy juga jadi sedikit ini ya. Karena kadang-kadang kalau saya lagi jalan kemana, ada yang potret, cet, Pak kesini ya, lu ayah. Ada yang ngikutin juga gitu kan, lagi makan di mana, untung teker calangap gitu kan. Pak tadi rumah makan Padang ya mau nyapa tapi saya takut ya. Ya itulah sisi uniknya ya. Tapi sebenarnya banyak diuntungkan juga sih dari media sosial ini gitu kan. Wah kalau diingat-ingat banyak juga. Jadi awal-awal ke Tasik, saya tuh ada gudang di belakang rumah saya itu. Saya ngumpulin teman-teman musisi. Jadi saya bikin alat musik di situ. Siapa yang mau stay di situ boleh, yang mau nge-aransemen musik dan lain-lain silahkan. Jadi dari situlah awal mula pergerakan saya di Tasikmalaya. Jadi banyak ketemu orang dari luar kota juga datang ke Tasik mampir ke sini. Terus kadang-kadang kita juga bantuin teman-teman yang punya event, kita saling bantu lah. Dari situ kan kayak jejaringnya kayak natural aja gitu. Jadi tiba-tiba nanti ada yang dari luar kota, Kang saya temennya ini nih, kayak ada trouble di Tasik ini bisa bantu nggak? Yaudah selama saya minta ya saya bantuin, saya bisa gitu kan. Tapi ya rata-rata kesini mah yang punya trouble gitu. Jadi gini, kalau saya tuh orangnya daripada ngajak suka susah, lebih baik saya contohin. Jadi ibarat kata gini, kayak orang tua kan kalau misalnya, ayo belajar, pasti anaknya nggak mau belajar gitu kan. Ayo makan, pasti nggak mau makan. Jadi saya menyontohin aja. Kalau makan ya saya makan. Ya makan, orang tertarik pengen makan, ikut makan bareng-bareng kan lebih enak. Jadi kayak kemarin saya bikin gerakan pungut sampah juga, awalnya gitu kan. Kayak teman-teman komunitas saya ngeliat gini, orang Tasik itu kan kreatif lah. Terus komunitasnya tuh berbagai macam. Tapi kalau saya lihat kan ini kayaknya gerak sendiri-sendiri gitu. Jadi kayak komunitas yang seneng cosplay ada, tapi kan cosplay anak-anak stand up komedi ada, tapi nah saya tuh pengen gimana sih mereka caranya biar saling kenal terus mereka kerja bareng gitu kan. Makanya saya bikin waktu itu di Car Free Day bikin gerakan pungut sampah namanya Ropungsat, relawan orang kreatif pungut sampah Tasikmalaya. Sengaja namanya agak-agak nyeleneh biar orang tuh minimal ngelirik dulu namanya Ropungsat kan gitu, jadi berdekatif thinking dulu lah. Tapi pas lihat, oh asik juga nya kita bisa mengut sampah di Car Free Day dengan ada yang dengan kostumnya Japanese dan segala macam. Pokoknya semua dibikin happy. Dan di situ kita nggak punya istilahnya nggak ada pemimpin, nggak ada ketua. Dalam artian gini, kalau satu komunitas ada pemimpinnya yang dominan gitu kan. Kadang-kadang orang karena nggak suka sama ketuanya misalnya, orang tuh malas mendekat. Kalau saya tuh nggak, kita sama-sama aja semua anggota gitu kan. Kita mungut sampah, nanti ada edukasi juga buat pedagang kaki lima, sampai akhirnya teman-teman yang lebih concern terhadap sampah, mereka
punya rumah sampah. Ada rumah sampah berbasis sekolah. Itu kan luar biasa, jadi saling mengedukasi. Itu baru dari gerakan sampah. Terus pernah saya juga bikin gerakan Tasik Hantam Vandalisme. Karena waktu itu Tasik banyak di medsos yang bilang, wah ini Tasik sangat tidak resik lah. Tasik kan jargonnya Tasik kota resik. Tapi nggak resik gitu. Jadi sampah visualnya di mana-mana gitu kan. Terus saya mikir gini, solusinya gimana ya? Pernah saya konsultasi gitu kan ke beberapa pejabat terkait, misalnya, Pak ini ada solusinya nggak sih kalau misalnya kota dicoret-coret itu kena hukuman nggak? Wah susah Kang ya. Kalau misalnya di ranahnya ke kepolisian pun mungkin masuknya tipiring, tindak pidana ringan. Kalau misalnya masuknya ke Perda, itu pun bukan pasal yang ibaratnya merusak, karena bukan pengerusakan gitu kan. Tapi kan ini nggak bisa dibiarin kan. Jadi misalnya ini kalau nggak ada efek jerah harus gimana gitu. Nah maka itu saya bikin gerakan Tasik Hantam Vandalisme, saya bikin kuis. Waktu itu saya bikin kuis. Siapa yang bisa menemukan pelaku, itu dapat 500.000. Oh kan. Yang bisa menemukan sampai alamatnya, kasih 1 juta. Trigger aja kan. Dan ternyata itu masyarakat terpanggil. Malah kadang-kadang ada yang masih kenalannya juga. Kang, tapi tong beja-bejati sayanya, rahasia terjamin, pokoknya asal infonya valid, ada, oke, saya catat gitu kan. Alhamdulillah waktu itu sama Pak Dandim 0612 saya kerjasama, Pak ini Pak gimana nih, saya punya data pelaku. Ini efek jerahnya gimana? Ayo kita datangin aja, kita datangin ke orang tuanya. Kita panggil, cuma saya berpikir, ini sanksi sosial minimal deh. Kita publish, boleh nggak gitu kan gitu. Ya udah disetujui boleh, tapi kita juga melibatkan teman-teman kontributor TV nasional. Jadi minimal, wah riweuh benang cocoretan aya nama masuk TV walaupun di blur gitu kan. Cuman kan minimal teman-temannya ada segan gitu. Alhamdulillah tuh bisa selesai masalah vandalisme. Dan memang harus ada yang concern mungkin ya. Kalau misalnya sampah harus bagaimana, vandalisme harus bagaimana, dan memang itu nggak bisa kita sendiri, harus semua ikut terlibat. Saya lebih baik nyontohin daripada ngajak-ngajak gitu aja. Trauma belum ya sampai saat ini nggak, soalnya saya juga nggak berharap sama seseorang gitu kan. Jadi nggak berharap apa, terus dan saya juga nggak ngejar apa gitu. Saya karena tidak punya kejaran sesuatu, mungkin ya beberapa orang mungkin misalnya bikin kegiatan ini, raihannya pengen apa gitu, terus nanti dia nggak nyampe, mungkin ada kecewa. Kalau saya nggak apa-apa, pokoknya jalan syukur, nggak juga nggak apa-apa. Toh itu kan nggak jadi beban. Karena itu saya selama ini yang ngalir aja, kadang-kadang tidak terplanning. Kayak kemarin misalnya ada kejadian terakhir apa yang pas pandemi, yang tukang bubur. Itu kan saya nggak berplanning harus nyelamatin orang-orang yang terkena denda itu kan. Karena waktu itu pun saya nggak baca klausulnya bahwa oh ternyata sekarang sanksinya nominalnya sekian dan langsung sidang. Walaupun secara online kita tidak bisa ada pembelaan. Itu saya belajar kan. Oh berarti sekarang mah seperti ini. Jadi selain saya mengkampanyekan kepada pedagang bahwa terserah nama nurut lah bisi kumaonam kasarnya kan gitu. Dan alhamdulillah waktu itu saya posting pun saya nggak menggalang dana buat si tukang bubur. Saya cuma bilang, ayo borong yuk, kasihan ini pedagang ini habis kena sanksi 5 juta itu bisa berapa bubur gitu kan, seperti itu. Nah, pas saya posting saya ngeborong bubur, itu tuh ternyata follower saya ada yang lihat dan nanya, itu benar kejadian? Benar, kata saya kejadian, real. Dan saya lihat tanda bukti pembayarannya ada. Akhirnya ya ada yang terketuk hatinya yang bilang, jangan semang lah cenada kita sama-sama pedagang, sama-sama ke kondisi seperti ini mah susah cari duit, tapi kayaknya si Mang Bubur iya lebih perlu gitu kan buat menyambung hidup gitu kan. Akhirnya besoknya dia transfer, digantiin. Tapi ya kan itu mah nasib mujurnya si tukang bubur. Dan ternyata saya ngobrol, ya Kang saya teh ngurusin anak yatim dan lain-lain gitu kan. Oh geus lah Mang, ieu mah rezekina kan gitu. Bukan berarti ini dari saya, ini dari follower saya gitu kan. Saya berapa kali ngomong, enggak, bukan dari saya. Ya udah, setelah itu ya pedagang yang lain saya ingetin, udahlah jangan selama pandemi ini mah nurut lah gitu kan, seperti itu. Sampai memang ya emang susah juga sih mengedukasi sesuatu yang sifatnya
temporary dalam artian tiba-tiba gitu kan. Kita aja sekarang nyuruh orang jangan buang sampah aja kan masih susah. Apalagi harus mengatur jam tayang gitu kan. Kadang-kadang orang wah nggak ngerasain ini, dan kita mah dagangnya malam gitu kan. Ya udah gimana lagi kan, kondisinya memang seperti ini, seperti itu. Siap trouble yang datang dan terselesaikan pun saya selalu bilang mah nggak serejeki si orangnya. Dan kadang-kadang nggak setiap DM saya buka, cuma kadang-kadang tiba-tiba aja saya klik, aduh udah tanggung diri gitu kan ketahuan. Pernah dulu ada yang anak Tasik yang terjebak di perairan Itali, dia di kapal pesiar. Waktu itu kapal pesiarnya itu pas pandemi yang pertama, itu yang lockdown Itali. Jadi kapal pesiar itu 3 minggu terkatung-katung di laut bebas. Dia nggak bisa mendarat di negara manapun, kapal pesiar. Dan dia terakhir bisa yang nerima itu cuma Itali. Sedangkan Itali itu sudah lockdown. Jadi dia sandar aja si kapal pesiarnya. Turun nggak bisa. Dan dia tuh terjebak dalam artian orang yang positif itu cuma dibedakan dari tray makanan. Jadi dia ngirim video. Saya jadi, aduh, saya nggak ngebayangin dia terjebak di kapal pesiar nggak bisa kemakan. Ya kru kapal pesiar. Kang, saya orang Tasik, tolong bantu saya, tolong sampaikan saya ke Pak Presiden, ke Pak siapa. Saya bilang, link saya ke sana bagaimana gitu kan, seperti itu ya. Cuma saya mikir, iya karunya gitu kan gitu. Terus akhirnya saya mikir, oke lah nanti saya coba tanya-tanya dulu gitu kan. Saya coba ke teman di provinsi, saya tanya, ini kalau kondisi seperti ini bagaimana? Wah, ini mah ranahnya pusat. Karena kan ini melibatkan negara kan, dan ada maskapai di situ. Ya udah, akhirnya saya posting ya, waktu itu saya cuma mendoakan dan menguatkan dari si anak ini, si Kang Bode namanya. Saya bilang gini, Kang, keep in touch aja. Jangan sampai orang itu sampai banyak ngelamun, akhirnya ngedrop imun kan gitu. Jadi saya bantu, saya ajak ngobrol, sampai saya bilang, siapa ya kira-kira teman-teman yang ada di Italia yang bisa conversation dengan si anak ini. Minimal dia merasa, oh aku nggak sendiri gitu kan, seperti itu. Nah, alhamdulillah, saya baru ingat ada teman yang pernah datang ke Tasik juga. Kebetulan teman saya itu sering ada hubungan dengan Kemenlu gitu kan. Saya coba gitu kan, saya forward, Mas, kondisi seperti ini, bisa tolong bantu nggak, kira-kira apa gitu. Nah, alhamdulillah udah rezekinya si anak ini, mereka dapat kontak langsung dengan kedutaan di Italia, dan memang pada itu wah lagi crowd banget lah. Singkat cerita, dukungan banyak pihak juga, karena beberapa teman ngomong, Yung ini mesti jadi berita nasional dulu. Kalau jadi berita nasional minimal orang lebih aware gitu kan. Nah, saya hubungin teman-teman yang kontributor TV nasional, bisa nggak ini masuk berita? Alhamdulillah waktu itu CNN yang ngeliput, itu langsung jadi berita lah, headline. Penanganannya lebih cepat, dan alhamdulillah udah bisa pulang dengan pesawat pribadi yang disediakan oleh si maskapai di kapal pesiar tersebut, kembali ke Tasikmalaya. Dan waktu itu keluarganya pengen ketemu saya, tapi saya nggak mau. Ulalah, takut saya jadi ria. Ulah jangan, ibu lah jangan. Aduh gitu. Udah itu mah nasib anak ibu aja lagi baik. Cek saya bukan karena saya kan itu. Alhamdulillah sampai dia pulang lagi ke luar negeri nggak ketemu. Pas kemarin dia pulang baru ketemu, itu juga cuma sebentar. Dan sekarang dia udah ada di Finland, sudah berlayar lagi. Tapi eta naon rezeki si budak eta gitu kan gitu. Saya cuma berpikir gini, kalau misalnya kita niat baik, gini, niat jahat wae nya sok aya jalannya. Manya sih Gusti Allah, kurang niat hade tengah jalanan cek kasadakan gitu. Saya positif thinkingnya gitu we. Jadi kalau ngedoa ya Allah, kalau rezeki anak ini ya gampangin lah gitu kan. Ya Allah, kalau misalnya orang ini harus dapat pengganti, kasih pengganti yang layak lah gitu kan gitu. Jadi saya mah gitu numpang lewat gitu. Jadi iya ya. Saya juga suka bingung kadang-kadang kalau dibilang pekerjaan, saya tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya gaji, tidak punya organisasi yang punya crowdfunding yang besar. Saya sehari-hari bisa teman-teman lihat gini, di rumah gitu kan, mau kapan ketemu saya di rumah ya silahkan gitu kan. Cuman memang tidak semua masalah juga bisa saya selesaikan seperti itu. Ya mungkin etos waktos nama yang digampilkan lah gitu. Rezeki sadaya lah itu. Tasik, Tasik, wah Tasik kota yang unik, kota yang asik.
walau kadang berisik ya, apalagi kalau di medsos. Jadi saya itu kan karena lahir dan besar di sini, saya cinta kota ini. Malah saya sempat kecewa kenapa waktu itu 96 pernah ada kerusuhan dan merupakan ya pemantik beberapa kerusuhan yang ada di Tasikmalaya. Kok ini kayaknya kota ini energinya besar gitu. Kok ada apa-apa kenapa kok ke Tasik? Ada kejadian-kejadian pasti aja ada hubungannya dengan kota ini gitu. Nah, jadi saya mikir gini, apalagi kalau saya kan ini hubungannya dengan teman-teman komunitas gitu kan, para muda-mudi Tasikmalaya. Jadi saya berpikiran, kalau orang berpikir aset suatu kota, kan seorang berpikirnya Tasikmalaya berebut aset, kota kabupaten, aset kan identiknya dengan barang atau benda atau building atau apalah, aset itu tanah tuh. Nah menurut saya itu aset Tasikmalaya itu yang masyarakatnya gitu. Jadi kalau saya pikir kalau masyarakatnya rusak, terkontaminasi, rusak lah gitunya, ya habislah kota ini. Itu mau gimana lagi kan gitu. Kemarin saya pernah lihat katanya narkobanya keberapa gitu kan, HIV-nya keberapa kan. Waduh iya, saya kan punya anak masih kecil. Nah ini kan kalau nggak saya pupuk dari sekarang, ibaratnya teman-teman yang saya ajak berkegiatan dan lain-lain kan, nanti anak saya mau tumbuh di Tasik seperti apa, kan saya juga ada rasa khawatir gitu. Jadi ya intinya mah kemageran wilayah teritori yang ada Tasikmalaya, biar baik itu harus informasi, sesuatu hal yang negatifnya mungkin sedikit-sedikit bisa kita kikis atau bisa kita bentengin lah, seperti itu. Oh saya pikir sebenarnya mimpi saya ke depan itu adalah mimpi saya ke belakang. Oh apa itu kan? Jadi kalau lihat orang tua kita dulu, jadi sebenarnya kalau kita kembali ke belakang ngelihat orang tua kita dulu, zaman nenek saya kan dia selalu ngomong gini, nenek saya bilang, Yung, urang mah kudu someah jeung hade ka mah. Someah dalam artian polite, baiklah ke setiap orang yang datang ke Tasik, dan hade ka mah. Siapapun tamu yang datang ke Tasik, kamu harus treat sebaik mungkin. Dan itu saya ngeliat nenek saya seperti itu, ayah saya seperti itu. Dan memang itu yang membuat mereka tetap bertahan sampai sekarang. Dalam artian orang tua saya udah nggak ada pun, saya sering terselamatkan dengan nama beliau. Saya datang ke Bandung, ke Jakarta, oh ini anak Pak Datuk ya, oh ini gini, wah silakan. Saya langsung pikir, loh, kok banyak privilege yang saya dapat hanya karena menyebut nama itu gitu kan. Karena walaupun saya nggak ngomong, hanya mereka tahu gitu. Kan itu apa ya, seperti, oh ini berarti saya langsung pikir, oh berarti saya juga harus seperti itu. Keberuntungan saya saat itu bukan berarti saya pinter besar atau apa. Mungkin karena kebaikan orang tua saya zaman dulu. Makanya mudah-mudahan dengan kondisi saya sekarang sering ngajak teman-teman berkegiatan seperti ini, ya mudah-mudahan mungkin nanti anak-anak saya yang menikmati. Kalau nggak saya juga anak saya atau cucu saya yang lain. Oh iya di Tasik teh ada loh masyarakat yang masih ibaratnya seperti Tasik yang sebenarnya lah gitu. Yang tidak emosional gitu kan, tidak gampang kena hoax atau apa gitu kan. Ya itulah someah nu hade ka semah tah eta lah. Teh saya nomor hiji mah.